Muda dan berbahaya berisi bukan berisik. Selamat datang di DPI Muda. Tempat para pandit mencari jalan menuju kesuksesan. Tapi Jebretim ingat ini bukan iklan game ya, karena memang tadi suaranya mirip iklan game yang saya nongol mulu tuh di YouTube tuh. Last walk. Lu kalau di toilet ngapain? Kalau di toilet ngapain biasanya? Oh, main last walk. Bersama gue Fai Momi dan bersama komentator Bundesliga dan Dava Zufar dan juga Rizal Paslevi. Dan tentu saja kita kedatangan bintang tamu dari KPI. Apa kabar? Timothy. Orang lama di Jebret. Lu udah datang dari DPI episode berapa dulu? Sebelum 1000 udah. Sebelum 1000. Sebelum 1000. Jebretim senior ini ternyata ya. Dari kapan tahu ngikut. Nah, buat Jebretim nih yang pengen ikutan mungkin untuk di DPI Muda, kalian bisa langsung aja datang ke Pasti Bisa Coffee. Di tiap Kamis kita akan mengadakan komunitas pandit Indonesia. Kita bisa sharing-sharing mengenai topik terkini mengenai sepak bola. Dan sekarang kita akan membahas topik terkini dari POV Gen Z, karena itulah tagline dari DPI Muda. Yoi, seperti biasa Gen Z kan familiar dengan IPL ya. sangat lah. Kita akan ngebahas yang dari dulu, dari tahun ke tahun selalu ada statement semua akan City pada waktunya. Tahun ini apakah akan City juga pada waktunya? Karena kita lihat kemarin City bisa dibilang mulai menemukan tren-tren positif, menang 6-0 lawan Ipswich, terus juga kemarin comeback lawan Chelsea ya. Walaupun ya kita tahu ngelihat debut dari Kusanov dan juga Marmus yang belum terlalu banyak memberikan kontribusi. Kusanov tuh Gen Z. Grogi dia diceburin di game kayak begitu lawannya Palmer Jackson gitu grogi tuh. Tapi kalau ngomongin City di musim ini masih ada chance gak untuk istilahnya title race lah sama Arsenal di Liverpool. Ini kan karena kan kalau kita lihat walaupun jaraknya udah berapa sekarang? Sama siapa? 12, Liverpool ya? 12 poin, cukup jauh. Tapi kalau kita lihat musim ke musim, Liverpool juga sempat dulu di paruh musim Liverpool berada di puncak klasemen, tapi pada akhirnya City juga. Arsenal pun 2 tahun berturut-turut juga mengalami hal yang serupa. Tahun ini apakah masih bisa City? Kalau menurut gua udah nggak bisa sih ya. 3 poin title race masih sangat terbuka. 6 poin juga masih terbuka. 9 poin game over menurut gua kalau untuk Premier League di era sekarang ya. Walaupun secara rekam jejak, secara historis City punya reputasi ngejar di paruh musim kedua. Tapi kalau kita bandingin sama City sebelumnya, gue sih nggak ngeliat City yang sekarang tuh bisa ngelakuin itu gitu. Karena City sebelumnya yang namanya 10 game kemenangan beruntun itu bisa mereka lakuin. Sedangkan di musim ini maksimal mereka menang beruntun tuh 5 kali, 4 kali, nggak pernah mereka lebih dari itu. Walaupun sekarang udah ada additional pemain-pemain baru ya. Mungkin setelah ini bisa akan konsisten, tapi gue rasa apakah dengan dia menang beruntun pun Liverpool akan kepleset 3 game berturut-turut? Gue nggak ngeliat Liverpool punya kemampuan untuk kepleset juga. Liverpool musim ini udah sangat berubah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan kalau untuk City gue rasa untuk title race belum, tapi kalau di atas Arsenal masih terbuka. Di atas Arsenal masih terbuka. Tapi semua masih bisa terjadi lagi. Liverpool juga. Iya, semua tuh masih bisa terjadi sebenarnya. Kalau misalkan kan dengan tagline kasih dia lagi Liverpool musim ini. Udah yakin. Wajar lah, dia udah yakin banget. Tapi gue ngeliat performa kemarin di Manchester City, ini jadi Manchester City yang berbeda karena ada adjustment dari Pep Guardiola yang cukup menarik di saat di babak pertama coba untuk short pass, tapi ternyata di babak kedua lebih condong kepada long ball. Itu terlihat dari statistik, itu di babak pertama long ballnya cuma berapa belas persen, namun di babak kedua itu naik hingga 45%. Jadi ini gue ngeliat ada adjustment menarik dari Pep Guardiola. Kalau bisa konsisten dengan pemain-pemain seperti ini yang tersedia di line up Manchester City, bukan tidak mungkin. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Ya, salahnya cedera dikit. Kalau kata Koji salahnya main pakai satu kaki. Masa main pakai begitu? Tapi bisa loh City juara musim ini. Kalau yang lain enggak? Iya. Minggu lalu pun gue bilang City ini hantu cuy. Ini hantu bagi fans Liverpool kan. Lu sepakat banget lah pasti ngeliat City. Jadi mungkin kalau juara agak susah, tapi menjegal para Liverpool atau Arsenal untuk jadi juara itu bisa jadi kemungkinan. Lu setuju gak? Tapi menurut gua Liverpool ini kalau misalkan dilihat dari klasemen ya, ini semua kompetitornya tuh kayaknya nggak ada yang meyakinkan. Kemarin Ini dia. Gua salah satu orang yang suka Arsenal ya. Arsenal kemarin menang sih lawan Wolverhampton, tapi cara permainannya nggak enak dilihat gitu. Bahkan harus butuh butuh babak kedua buat bisa cetak gol dari Calafiori ya kemarin. Terus dari peringkat ketiga Nottingham ini kemarin kena bantai Bournemouth. Betul. Iya, Justin Clifford bro. Aneh ya. Papan rank 3. Terus Man City gua nggak terlalu melihatnya bagaimana ya. Tapi yang gue lihat adalah City bisa mencakup lebih jauh lagi sih kalau misalkan emang permainannya stabil kayak gini. Terus yang gue lihat adalah
pemain barunya Omar Marmoush. Menarik itu. Omar Marmoush menurut gua pemain yang di debutnya ini cukup oke gitu. Karena gua lihat dari kemarin gua nonton itu Omar Marmoush bisa buka ruang gitu sampai kemarin bisa cetak gol Vardiol itu berkat dari aksinya si Marmoush di awal gitu. Jadi gua pikir untuk Liverpool, selama Liverpool yang bisa megang kendali, Liverpool ya harusnya bisa juara. Spot on sih. Dan adanya Marmoush ini memungkinkan City, tadi Fai udah nyebutin soal long ball. Mereka lebih direct gitu. Gua di episode hari Jumat DP juga ngomong ke Bang Aldi, City ini bisa ngelakuin hal kayak begitu. Perubahan City ini nanti oleh gue juga, gimana mereka bisa main direct, karena mereka secara reputasi pernah ngelakuin itu di musim pertama Haaland gitu. Gimana di musim pertama tersebut mereka ngeraih treble, dan di musim itu mereka nggak terlalu ngejar banget ball possession. Dan gue di pekan ini ada interview menarik banget dari Andoni Iraola ya. Dari interview bilang sekarang tim-tim tuh cara mainnya ya lebih direct. Bahkan kalau lihat data statistik juga lebih direct tuh tim-tim kayak Bournemouth, terus Nottingham Forest ada di sana, papan atas. Liverpool juga lebih terstruktur lah direct setidaknya Liverpool. Tapi tim-tim kayak City slow build up ini mulai karatan kalau menurut gua. Dan cara penyesuaian Pep Guardiola dengan main direct ini udah bisa dilakukan karena udah punya pemain kayak Marmoush, dan ini bakal jadi additional yang berharga banget sih. Iya sih. Tapi kalau kita lihat kan tahun ini ya semua setuju lah, kemarin sempat kita bahas juga kalau semua ini perlu regenerasi gitu kan. Mulai dilakukan sama Pep Guardiola dengan belinya beberapa pemain di belakang kemarin si Kusanov dan juga Vitor Reis, di depan Omar Marmoush udah mulai datang. Dan kemarin lihat Omar Marmoush, apa faktor yang mungkin bisa bikin dia ini impresif di pertandingan debut ya? Karena kan kalau menurut gua sih emang karena match fit ya. Baru di Frankfurt juga lagi dalam top performance-nya, terus juga langsung ke City. Di mana dia langsung memberikan ya impresif lah kemarin debutnya. Setuju gak kalian? Ya kalau Marmoush dari kemarin gue udah ngomong kan, he's really that good. Emang ini pemain bagus banget di Bundesliga. Musim ini aja 2 kali Player of the Month. Kemarin di episode DP sebelumnya juga gue udah sempet sebutkan. Bahkan gue sebagai fans MU, ini gue fans MU nih. Jadi nontonin fans City karena gue kepo permainan Marmoush di Premier League bakal seperti apa. Plus lagi kalau kita tahu ada Haaland di sana, Marmoush bakal main di mana? Ternyata posisinya mirip-mirip sama Julian Alvarez. Ini pemain yang dibutuhin sebenarnya. Insting goal yang mirip-mirip dengan Haaland, dan akhirnya bisa bermain drive wide. Ini yang dibutuhkan oleh Manchester City di saat membutuhkan outlet pass. Marmoush ada di sana, dan gue seneng banget lihat Manchester City sekarang. Bahkan kayaknya kalau bisa kalpit deh gue. Cuma karena Omar gimana nih fans MU gimana? Enggak, karena gue main FIFA. Dan gue seneng banget sama Omar Marmoush. Jadi kayak wah ini pemain sih gokil sih, ini bakal panjang sih umurnya di Premier League. Dan Marmoush ini respect buat City, dia nyebutnya bukan Egyptian King ya, nyebutnya Egyptian Prince karena dia tahu persis Egyptian King adanya di mana. Dan bagi City sendiri ya, ini kalau untuk Marmoush gua rasa bakal jadi pembelian paling sukses dibandingkan sama Vitor Reis dan juga Abdulkadir Kusanov. Setidaknya sampai akhir musim lah. Karena kenapa gue bilang begitu? Karena kalau Marmoush ini emang pelengkap, tapi untuk lini belakang gua rasa ini bagi pemain semacam si Kusanov dan Vitor Reis ini butuh waktu lah, karena dari segi faktor usia masih muda banget, dan tugasnya berat loh ini. Tugasnya gimana caranya lo bisa mengakomodir lini belakang. Dan gue bilang Walker pun bukan satu-satunya pemain belakang yang udah kadaluarsa gitu. Bisa jadi pemain-pemain lainnya di area lain harus udah kadaluarsa juga dan harus segera dilakukan regenerasi. Dan Kusanov masih muda, tapi gue yakin dia bisa bounce back sih dengan karakter dia yang kayak begitu menurut dengan nambahnya 3 pemain Manchester City so far, lu menurut lu di sisa pertandingan ini di Premier League terutama City bisa bounce back gak? Atau mungkin bisa kayak City yang kita kenal lah, sapu bersih dengan kemenangan semuanya. Menurut gua kalau misalkan City ini tinggal nunggu waktunya aja sih. Kalau misalkan nanti beberapa momen pemain pada balik semua, bisa bounce back lagi sih. Rodri enggak, musim ini udah enggak balik. Rodri enggak. Paling Kevin De Bruyne harus jadi pembeda nantinya. Ya, dan di musim lalu pun ketika Arsenal kan juara paruh musim, tadi lu nyinggung Zuf ya, Arsenal yang juara paruh musim lalu, dan De Bruyne balik di bulan Januari. Dia balik di bulan Januari tapi sampai akhir musim asisnya 10, which is terbanyak di Premier League musim lalu juga. Jadi impact kayak begitu emang bisa diharapkan. Tapi lagi-lagi De Bruyne musim ini pun gue ngeliat nggak kayak De Bruyne musim lalu. Udah nggak kayak, jangan-jangan bukan cuma buat musim ini dong. Untuk musim yang akan datang pun De Bruyne nggak akan balik kayak performa kayak lalu-lalu kalau menurut gue sih. Khawatirnya begitu. Tapi usia emang udah terlalu tua. 33, 34, jalan 34 ya De Bruyne. Jadi gue rasa regenerasinya juga harus berlaku ke dia juga menurut Tapi kan musim lalu juga bisa dibilang Mo Salah juga bahkan hampir kita jual kan Liverpool ya kan. Tapi musim ini dengan pelatih baru, dengan
kontrak yang mandek gitu kan. Sama-sama mandek ya berdua ya. De Bruyne juga gimana kan? Juga mandek kan. Itu. Tapi dia bisa impresif, bisa world class sekarang salah satu kandidat Ballon d'Or. Iya, untuk Salah ya ini performa yang luar biasa, tapi kan kalau dibandingkan sama musim lalu, Salahnya tuh deep formnya itu kan 2 bulan terakhir doang. Tapi paruh musim pertama sampai dia pergi ke Afrika Cup tuh masih bagus. Di akhir karena faktor cedera dan lain-lain. Tapi kan De Bruyne ini tiap musim ngalamin cedera yang cederanya bukan short term gitu. Selalu cederanya itu ngabisin waktu 3 bulan, 4 bulan. Dan gua rasa dia udah mulai tergerus sama faktor-faktor kayak gitu sih. Dan harus pinter-pinternya Guardiola manfaatin dia kayak gimana aja. Untuk pemain 90 menit, gua udah nggak yakin De Bruyne bisa ngelakuin itu. Tapi kalau untuk impact 20 menit, 30 menit dia masih ada banget menurut gua sih. Tapi ngomongin De Bruyne, Arne Slot juga harus pinter-pinter manfaatin Salah loh. Fatigue parah loh, dia hampir main di tiap pertandingan loh Zal. So what, Fai? Iya, tapi Salah juga fitnessnya gila. Ini udah musim berapa Salah, dan Salah tuh cuma pernah miss karena cedera 10 game doang selama 8 tahun. Tapi dengan intensitas permainan Liverpool sekarang yang gue bilang sekarang rely on Salah, bahaya ini bakal. Tapi dibandingkan trio Firmansyah di Firmino, Mane dan Salah, kelihatan banget fitness yang masih kejaga di antara mereka. Itu emang Salah. That's why Firmino udah dipikirin, oke ini musim terakhir lu, kita nggak akan ngurusin kontrak lu. Mane pun juga di kontraknya udah menjelang akhir, nggak akan dipermasalahin juga, lu boleh pergi. Tapi kalau untuk Salah, gue rasa masih diperjuangin untuk dipertahanin. Murni karena fitnessnya itu. Dia masih bisa perform di 3 tahun bahkan. Masih ada. Masih bisa sebenarnya. 3 tahun 4 tahun pasti performanya masih gue bilang walaupun masih dia top udah level. 30 ya sekarang ya? 31-32 lah. 31-32. Tetap masih front runner untuk Ballon d'Or aja sekarang gue bilang mau salah satu front runnernya untuk Ballon d'Or. Tapi ya level fatigue itu yang perlu dijaga. Kita tahu Lamine Yamal di Barcelona dengan segudang tekanan yang diberikan oleh fans dan juga pelatih Hansi Flick. Ini jadi salah satu faktor juga nantinya. Apalagi dengan jumlah pertandingan yang makin banyak. Beruntung ya Liverpool aman dari Champions League. Jadi dia nggak main playoff, jumlah pertandingan berkurang. Itu yang jadi faktor sebenarnya. Kalau kemarin Liverpool itu agak sedikit tergelincir di Champions League, kayaknya bakal berbeda di Premier League ya nanti. Itu faktor juga karena kita dari awal udah mikirin itu semua. Gue sebenarnya Arne Slot tuh manajemen matchnya, jadi kayak pemain kapan dikeluarin, kapan dimasukin, kapan ada pergantian, rotasi, itu pas banget menurut gue Arne Slot. Dan City kan menurut gue musim ini dia 3 game terakhir superior banget lah di Premier League ya. Lawan Chelsea, lawan Ipswich, sebelumnya lagi lawan West Ham dan lawan Leicester. Tapi gue belum terlalu yakin mereka bisa konsisten sampai akhir begini sebelum kita lihat sampai bulan Februari at least. Karena nextnya bakal lawan-lawan yang ada Arsenal udah nungguin di weekend nanti, akan ketemu Liverpool juga. Mungkin kalau mereka survive dari lawan-lawan berat tersebut dan mereka masih bisa perform kayak bulan Januari ini, barulah mereka serius gue anggap mereka bisa ganggu yang di atas. Tapi kalau masih sampai di sini doang, ya mereka menangnya sejauh ini lawan Chelsea versi terburuk di musim ini kalau gue bilang. Dari 6 game baru menang sekali kan, ditambah kalah lagi kemarin. Jadi belum bisa terlalu penilaian yang gimana-gimana banget untuk City dengan 3 pemain ini. Tapi ya Marmus yang paling mendingan dibanding yang lain. Gitu. Tapi kalau kita lihat, lu kan udah yakin banget ya Liverpool yang bakal juara di musim ini. Kalau City, menurut lu bakal finish di peringkat berapa? Dengan segala macam Pep yang mungkin masih dalam masalah keluarga, masalah rumah tangga ya. Udah kan berat itu. Udah lepas ya, udah bebas lah dia sekarang. Kalau menurut gua kalau City kemungkinan ya, karena Arsenal jatuhnya masih angin-anginan sih. Dilihat dari bagaimana cara permainannya kurang stabil kemarin sampai dapat kartu merah itu. Arsenal terlalu sering dapat kartu merah. Itu pemainnya nggak bisa tanggung jawab gitu akan performance itu sih. Itu aslinya ngeselin ya Mas. Kalau di Arsenal ngeselin. Oliver mending jualan jeans saya kalau Oliver. Kemungkinan ya, ini kan poinnya untuk peringkat kedua cuma beda 6 ya. Berarti kemungkinan untuk bersaingnya tuh masih bisa lebih ketat, lebih cair per putarannya gitu. Apalagi Nottingham juga kemarin kalah, kena bantai. Jadi kemungkinannya City bisa bersaing lah di peringkat 2 lah. Iya, peringkat 2. Di atas Arsenal. Di atas Arsenal. Sepakat gua kalau itu. Gue tuh saking takut. Gue suka Arsenal ya. Lu suka Arsenal, oke. Tapi gue saking takutnya sama City, gue tuh sampai ngeliat jadwal mereka tuh abis ini lawan siapa, di nextnya lawan siapa. Dan untungnya kenapa gue masih yakin Liverpool. Sebelum mereka lawan Liverpool di Etihad di akhir Februari, mereka akan ngadepin di tengah-tengahnya keapit sama playoff Champions League. Jadi City menurut gue bakal kepecah tuh fokusnya, kebagi sama fokus di Premier League lawannya Liverpool, atau mereka berjuang di Champions League babak playoff. Untungnya jadwalnya ditaruhnya di situ. Jadi menurut gue Liverpool punya, dan Liverpoolnya nggak main. Dan itu menurut gue advantage buat Liverpool supaya bisa ngatasin City lah. Itu tadi gue bilang itu faktor-faktor yang agak sedikit memberatkan City lah untuk juara lah, apalagi udah 12 poin dengan jadwal yang cukup banyak. Agak sedikit sulit, tapi gue ngelihat
satu perbedaan di pertandingan kemarin adalah gestur para pemain. Udah nggak ada overthinking, udah nggak ada segala macam. Ini benar-benar Kusanov overthinking loh. Kusanov overthinking. Gua ngapain ini di sini? Kalau ngomongin Nggak ngerti lagi orang ngomongin apa. Kusanov overthinking, udah nggak bisa bahasa Inggris dan lain-lain, komunikasi sulit. Tapi gue ngelihat 10 pemain ini full support Kusanov. Etihad Stadium full support Kusanov. Ini yang dibutuhkan, gairah ini dibutuhkan agar sebuah pemain bisa progres lagi. Dan gue ngelihat kemarin Kusanov setelah 20 menit akhirnya bisa stabil lagi, ya. bisa bounce back lagi walaupun akhirnya ditarik di menit ke-50 karena mungkin Pep lihat terlalu fragile untuk dimainkan di dan kuning juga kan. ini. Iya, kuning juga kan, dia udah kartu kuning jadi. Udah kartu banyak kuning. Jadi long ada shot, banyak long shot faktor. udah. Tapi faktor-faktor seperti ini yang kita tidak lihat di City beberapa pertandingan sebelumnya. Ini menjadi pembeda nantinya. Kalau misalnya dia bisa ngelewatin jadwal yang berat, plus juga bisa ngelewatin di Premier League, ada Arsenal, ada Liverpool. Peringkat 2 memerem. Juara mungkin nantinya. Aduh, mungkin juara musim ini. Mungkin. Gue percaya dengan Omar Marmoush. 12 poin ya jarak. Tapi enggak sih. Belum sih. Kalau juara mah tergantung Liverpoolnya aja. Tetap harus ngeliat Liverpool. Tapi gue ngelihat kalau City punya power yang eksplosif untuk bisa mendobrak papan klasemen sekarang, Arsenal dan juga Liverpool bisa dilibas, champion juga dia bisa lolos. Bukan tidak mungkin. Dan mereka dari segi faktor gol menurut gue nggak akan ada masalah. Bahkan sebelum Marmoush datang pun mereka tim tersubur kedua atau ketiga gitu di Premier League. Jadi dalam artian mereka nyerang ya masih dengan cara City, tapi masalah mereka di lini belakang kan. Di antara tim-tim besar lainnya ini yang paling buruk lini belakangnya. Total udah 30 gol kebobolan, permainan baru 23 game. Ini kan artinya rata-rata di setiap game kebobolan gitu. Tapi City tetap dari lini depan mereka bisa diandalkan. Di belakang mereka bocor banget di musim ini. Tapi dia kontrasnya sama Arsenal adalah Arsenal paling banyak kehilangan poin dari segi unggul ya. Kurang lebih 12 poin mereka hilang dari segi unggul. Sedangkan City tim paling banyak mendulang poin dari situasi ketinggalan. Jadi mentalitas mereka sebenarnya masih ada dan itu harus diwaspadai. Iya sih. Jadi juara nggak? Jadi juara mah enggak. Tapi nemenin doang. Oh, Liverpool nggak juara berarti? Peringkat 2 dia. Liverpool juara. Kayaknya emang agak kurang realistis ya. City juara musim ini. Berat. Agak berat sih ya, Bang, karena memang musim depan kalau semuanya udah generasi tuh. Kalau main di Premier League musim depan. Iya. Kalau main di Premier League. Oh iya, kita lupa faktor itu ya. Besok bisa jadi derby Manchester. Ada di bawah. Jangan dong. Ketemunya di bawah. Enggak, ketemunya sama Tottenham nanti di bawah. Tottenhamnya di bawah sekarang. Oke, kalau nggak perlu sekarang jebret tim, tulis di kolom komentar City masih ada kemungkinan buat juara nggak di musim ini. Langsung aja kita juga akan membahas pindah ke liga sebelah, kita pindah ke La Liga. Ada satu tim juga yang ini kayaknya fasenya mirip-mirip City nih. Berada di peringkat ketiga, tidak terlalu ideal dan mengejar ke puncak klasemen Barcelona. Yang sebenarnya di awal-awal cukup ngegas berada di puncak klasemen, tapi tiba-tiba seri kalah, kayak habis bensin. Tapi cuma di La Liga. Tapi kemarin akhirnya dia bisa memutarbalikan fakta tersebut 7-1 menghadapi tim yang ada di bawah klasemen, Valencia. Kita juga kaget ngeliat Valencia. Oh, ternyata baca klasemen bawah 18. Itu yang bikin gue khawatir. Apalagi nggak kipernya Mamardašvili. Musim depan main di Liverpool. Ini ngapain beli dia kalau gitu ya? Ini khawatir. Lu pasti khawatir lah ngeliat Mamardašvili. Tapi kita bahas Liverpool. Kepikiran Liverpool lagi kan. Kita bahas Barcelona. Di banyaknya rotasi dilakukan oleh Hansi Flick, masih ada sosok dari Rafinha yang bermain di sana. Gue jadi heran, ini se-influential apa sih sebenarnya Rafinha di permainan Barcelona? Apa karena memang sosok free role-nya di lini depan yang membuat sekarang Rafinha jadi sosok yang tak tergantikan? Gue rasa perannya penting banget di musim ini, dan kalau ditanya apakah ini perannya sepenting itu di musim ini, gue lebih suka nyebutnya dia ngelanjutin apa yang dia selesaikan di musim lalu gitu. Karena gue ngeliat di periode musim lalu, khususnya periode Maret sampai selesai, ini salah satu pemain paling konsisten lah di Barcelona musim lalu bersama Xavi ya di bulan-bulan terakhir dia, dengan cara dia nggak terlalu dipaksakan main di kanan lagi, dia bergeser di kiri atau di belakang striker sebagai nomor 10, dia bisa ngelakuin itu. Dan di musim ini dia yang paling meningkat banget kalau menurut gue ya end product-nya sih, end product dalam segi di musim lalu dia total sama satu musim perdana dia ya, musim lalu itu 6 gol doang dan asisnya ya cukup lumayan lah. Tapi di musim ini dia udah melampaui hasil tersebut, total 12 gol di musim ini. Dalam artian peningkatannya itu 2 kali lipat dari segi end product dia, dan ini sesuatu yang sangat bisa diharapkan dari pemain Barcelona, dan mentalitas dia juga oke, dan etos kerjanya sih gue suka banget lihat si Rafinha ini. Iya sih, dan kalau kita dibandingin ini kan pemain yang dibeli dari Leeds. Dengan harganya cukup ya mahal lah, 60 ya, 60 juta euro. Dengan 2 musim awal kita sama-sama tahu Rafinha ini salah satu pemain yang diragukan sama di eranya Xavi lah. Dia pemain yang ya, bahkan tadi kan lu sempat musim pertama ya, 6 bulan pertamanya aja dia hanya mencetak 2 gol dalam 19 laga gitu kan. Dan bisa dibilang si Rafinha ini mulai menemukan
era barunya di tangan Hansi Flick, ya kan. Walaupun kalau kita lihat di awal musim ini pemain hampir tergantikan. Ya kita tahu Barcelona sempat ngincer Nico Williams gitu kan. Kalau dia beneran masuk kan ini mengancam posisinya Rafinha, tapi Rafinha membuktikan dengan Hansi Flick yang memberikan kepercayaan lebih ke dia, bahkan sering jadi kapten kan dia. Iya, malah jadi kapten sekarang. Jadi kapten kan, ya kan. Dia lebih dikasih kepercayaan sama Hansi Flick. Jadi itu faktor utama yang membuat dia lebih apa istilahnya? Lebih impresif, lebih tadi end produknya lebih oke di musim ini. Dan juga kalau kita lihat di musim ini si Rafinha ini apa istilahnya ya, lebih fleksibel dalam segi bermain dibandingin musim lalu, jauh banget lah. Jauh lah. Positioningnya jauh lah kalau kebandingin sama musim lalu, soalnya kan Lewandowski sentris kalau gue bilang kan, banyak gol datang dari kaki Lewandowski. Sekarang trio di lini depan ini bisa menciptakan kreasi yang sangat menarik. Yamal, Rafinha dan juga Lewandowski. Tapi problemnya adalah satu nih dari kemarin. Ini kalau satu hilang, hilang juga Barcelonanya. Gue juga bingung. Ini emang harus nambah kedalaman di bench atau memang harus ada rotasi yang dilakukan oleh Hansi Flick agar nantinya di saat mereka bermain di pertandingan-pertandingan penting mereka bisa fit. Untuk Barcelona sendiri gue lihat kalau misalkan mereka menghadapi masalah kayak gitu ya, tentang level fitness lah, tentang level pemainnya yang cedera, memang harus ada kedalaman squad yang lebih sih. Kenapa? Kalau misalkan kayak Lamine Yamal contohnya, ya dia udah nggak main cedera, nah kerepotan tuh, kelimpang-kelimpung, nggak pernah ada pergerakan dari posisi yang biasa diganti sama siapa bisa kalau Lamine Yamal absen ya. Nah itu kan, nah pergantiannya nggak sepadan gitu loh. Nah sama kayak Rafinha ini, kalau Rafinha ini tadi yang gue bahas tentang end product, kalau gue lihat dari statistik dari 21 games dia 18 keterlibatan gol, 12 gol dan 6 assist. Berarti kelihatan bahwa Rafinha ini memiliki keterlibatan terhadap tim lebih bagus daripada tahun lalu. Jauh lah kalau dibandingkan sama tahun lalu. Tapi kalau Zal ngelihat trio lini depan yang sangat mentereng kalau gue bisa bilang, kalau harus nambah pemain, karena kalau lihat di bench, pemain gimana caranya? Nambah pemain untuk kedalaman squad. Karena kalau kita berkaca selalu pasti di tim besar ya kita lihat ya, pasti punya bench player yang minimal B+ player lah ibaratnya. Kita tahu Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Sekarang grade-nya bahkan S kalau gue bilang untuk Rafinha. Tapi kalau lihat bench ya, Ferran Torres, Ansu Fati. Ini kan susah kan untuk mendompleng nantinya di saat ketiga pemain ini absen. Kira-kira nih yang cocok untuk masuk ke Barcelona sebagai pelapis dari tiga pemain tersebut siapa? Pemain lu, Rashford. Menurut gua Rashford layak dicoba, give it a try. Ini pemainnya udah tersingkirkan di MU dan dia butuh waktu main, dan gua rasa dengan cara mainnya Flick ini layak dicoba gitu. Bukan karena gua ngeledek ya, tapi dari segi availability dari striker-striker yang ada, ini susah juga bagi Barcelona untuk nyari pemain kayak begitu. Dan poin plus kenapa gua ngarahinnya ke Rashford, karena ini kalau dibilang striker oke juga, striker betul gitu, tapi kan bisa nge-cover banyak posisi. Jadi dalam artian posisi sayap kiri bisa, striker dia bisa, sayap kanan dia juga bisa ngelakuin, dan di loan kan kemungkinan bukan yang harus ditransfer permanen gitu. Dan itu menurut gue dari segi finansial realistis untuk Barcelona lakukan. Masih ada waktu beberapa hari untuk transfer. Menurut gue sih dia bukan, saya kan kemarin yang jadi sorotan Lewandowski ya. Lewandowski usia udah uzur, walaupun 36 tahun. 36, golin masih ada sih. Gol masih ada, tapi ya harus memikirkan juga dari availability dia untuk kedepannya. Dan gue rasa dia butuh di cover sama pemain yang dari usia udah mateng lah. Dan itu menurut gue Rashford bisa jadi jawaban sih. Nah kalau ngomongin Rashford, pertanyaannya adalah satu, yang bayar gajinya siapa? Setengah-setengah, diakalin. Ini bangsa lagi susah, cara setengah. juga mau buak ibaratnya. Tapi kalau ngomongin Rashford, cocok gak sebenarnya di Barcelona? Fit in gak? Fit in sih menurut gue ya. Kenapa? Karena ya dia udah buangan di MU, dan banyak kan buangan MU yang perform di tim barunya gitu. McTominay, ini juga Anthony kayaknya juga Anthony di Betis. Udah masuk ngomongin Fitin ya. Iya, Fitin. Karena Rashford bisa menawarkan apa yang dia perlihatkan di Manchester United zaman dulu ya. Zaman tenar pertama. Eksplosivitasnya kan bisa diperlihatkan di Barcelona, karena gue yakin Barcelona kan butuh pemain yang punya effort kerja, tapi gue nggak tahu ya. Rashford kayaknya effort kerja yang sekarang kayaknya nggak kelihatan ya. Kerja kok dia. Kerja bro. Kerja. Intensitas Rashford yang jadi perhatian. Kerjanya dulu, sekarang tidur aja di depan. Rashford kan bukan pemain rajin buat ngepres gitu juga, sedangkan di era Flick lu ada satu pemain malas aja lu bakal kayak expose banget itu di eranya dia. Sedangkan kalau untuk Rashford ya kita tahu fans MU nggak suka sama dia pun gara-gara etos kerjanya kan. Tapi ya Barcelona di Januari udah nyetak 100 gol lebih
101 dan 32 games. dan hampir 50% diantaranya dicetak sama trio depan mereka. Ini menunjukkan dari secara kolektivitas emang golnya nyebar, tapi 3 pemain di depan ini paling penting. Dan kalau satu pincang kayak contoh periode Desember mereka nggak ada Yamal, dampaknya dalam banget ya, dan terbukti mahal banget itu mereka hilang. Bahas lini depan, oke, mereka mentereng banget. Tapi di lini belakang, gue agak kaget 24 gol ternyata udah masuk ke gawang dari Barcelona. Ini yang terbesar dari tim 4 besar. Kita harus tunjuk hidung siapa? Karena kayaknya semuanya bikin salah, Dav. Iya. Tapi kalau kita lihat emang masalah Barcelona itulah lini belakang. Di depan kita tahu tadi udah disebut Rizal 101 gol dalam 32 games, berarti rata-rata 3 gol lebih gitu kan. Tapi lini belakangnya ditambah mau beli pemain juga susah, nggak ada persib lini belakang. Cedera juga jadi masalah, masih PR yang harus diselesaikan sama Hansi Flick sampai sekarang, lini belakang sih. Dan gue ngeliat lini belakang mereka ya emang dari periode ketika mereka lagi subur-suburnya sampai mereka puncaknya menang di El Clasico 4-0 itu, mereka kan juga bukan yang menang itu nggak kebobolan gitu. Dalam artian mereka di setiap pertandingan juga rajin kebobolan, bahkan rajin kebobolan tapi mungkin terobati dengan jumlah gol mereka yang banyak lah. Jadi lu ngeliatnya mereka mainnya bagus banget, subur banget. Tapi gue udah ngeliat, bahkan Mas Aryo juga udah nyadar paling awal tuh. Seingat gue dia nyadar ini kayak lini belakang nih ada waktunya gitu, ada umurnya mereka bakal ke-expose, dan terbukti sampai sejauh ini udah mulai ter-expose. Sedangkan kalau lu tanya lini belakang doang, suspeknya siapa? Mereka mau siapa lagi? Lini belakang udah dicoba semua. Inigo Martinez sama Pau Kubarsi di awal musim. Araujo juga dicoba. Ternyata tetap kebobolan 4 gol juga di kandang Benfica. Jadi jawabannya belum ada di area sekarang mereka itu untuk diperbaiki di area Statementnya belakang. Koci banget nih ya. Apa tuh? Yang mana tuh? Skor 3 gol tapi kebobolan 2, you still win the game, bro. Itu contohnya Barcelona kawan Benfica. Itu lawan Benfica ya. Dan kalau diarahin ke pemain belakang semua menurut gua kurang adil lah, karena Ter Stegen cederanya parah banget dan mereka kiper nggak firm banget ya. Mereka Inaki-nya dicoba, abis itu datang Szczesny juga nggak meyakinkan, dan menurut gue susah untuk pemain lini belakang kalau lu nggak ngerasa nyaman dengan orang di belakang nomor 1 lu. Gue sedang pitch Joshua tuh kemarin di KPI. Yang mana tuh? Joshua yang mana nih? Joshua Barcelona. Joshua Barcelona Di KPI. Nanti kalau Jebreti belum nonton, nanti nonton ya tayangan KPI ya. Szczesny. Udah ada. Nanti Hmm. Jebreti. Karena pitnya lucu juga tuh soalnya. Tapi ngebahas masalah lini belakang, apakah ada faktor taktikal dari Hansi Flick nih? Kita tahu dia mainnya high press. Udah kebaca lawan-lawan? Udah kebaca sih, karena kalau gue kutip dari kata Mas Haryo ya, Barcelona itu udah nerapin high defensive. Jadi misalkan ketika lu nanti bakal ketemu pemain yang high press, Iya betul. nah di situ lu bakal ke expose seberapa besarnya celah ke expose-nya itu loh. Jadi beberapa pertandingan udah mulai ke expose nih, mana yang high defensive 10 ternyata bisa kebobolan gitu loh. Gitu sih, taktikal sih, lebih berani ngambil resiko Hansi Flick. Tapi tak lu ngambil resiko gak sih sebenarnya Hansi Flick dengan permainan seperti itu? Ya 24 gol terbukti di Liga loh. Kalau di Champions mungkin adjustment-nya mungkin berbeda, tapi di Liga karena dan itu terbanyak dari 4 tim papan atas kan. Iya, apakah emang harus ada adjustment sedikit? Kita tahu Pep kemarin ngelakuin adjustment berhasil. Hansi Flick harus ngelakuin adjustment gak? Menurut gua perlu dilakukan, karena kalau untuk di Liga belakangan ini standar untuk jadi juara mulai tinggi lagi di Bundesliga lagi. La Liga. Di La Liga. Iya dah, maaf dah yang udah di pandit Bundesliga deh. Hansi Flick pernah di Bundesliga. Juaranya kan mereka caranya begini juga. Dan gua kalau iklan YouTube pas susah, gua cuma iklan YouTube game. Laswang. Itu harus disesuaikan, karena lini belakang ini mereka selalu bisa berkontribusi lewat gol juga ya, tapi kalau untuk kesulitan lini belakang ini harus segera diperbaiki, karena nggak bisa terus-terusan lu juara. Ingat kata Ferguson, lini depan nganterin lu menangin pertandingan, tapi lini belakang menangin lu liga cuy. Dan itu menurut gua bisa kayak expose saja di kemudian hari, karena ada harinya Barcelona ketika mereka kebobolan kayak lawan Las Palmas, lini depan nggak terlalu tajam, bisa ngapain? Ada hari ketika lini depan lu nggak bisa nyelesain peluang, sedangkan lini belakang lu terus bocor terus menerus. Menurut gua itu bakal jadi costly banget dan harganya mahal banget untuk dilakukan sampai akhir musim sih. Harus ada penyesuaian, dan tapi ya gua kayaknya ragu mereka akan ngelakuin perubahan, karena ini tipe pelatih yang high risk high return banget sih. Ini pelatih berani banget Hansi Flick, dan dia punya identitas main kayak gitu dan nggak diubah-ubah sama dia. 7 poin nih gap dengan Real Madrid. Susah sih. 7 poin sebenarnya masih cukup terbuka, tapi kalau ngelihat jadwal dari Barcelona ini kan cukup enteng sebenarnya. Sama kayak Casey dengan Liverpool. Tapi sekarang bedanya adalah Barcelona yang akan mengejar ke atas. Mampu nggak kira-kira nih Barcelona untuk mengejar Real Madrid dan juga Atletico Madrid? Dengan kedalaman squad, terus juga ya pemain yang kita tahu dari awal musim sampai sekarang aja berapa pemain yang cedera gitu kan. In out gitu segala macam. Jadi menurut gua masih Madrid. Masih Madrid.
Dan mereka padahal Barcelona sempat leading jauh kan dari Jauh. sempat jauh dan kekejar sama Madrid, bahkan Madrid bisa unggul gitu. Iya. Ini menunjukkan masih ada PR banget di Barcelona, tapi mereka udah overachieve juga menurut gue di musim ini. Overachieve juga di awal menurut gue dengan pemain-pemain muda mereka yang musim ini bagus banget. Ini apa yang mereka lakukan sampai titik ini udah bagus banget bagi Barcelona dan Hansi Flick, dan mereka harus bisa sustain dengan cara kayak begini. Susahnya minta ampun cuy sebenarnya. Mereka intensitas harus main kayak begini tiap pekan, cedera juga kerap kali datang ke pemain-pemain mereka. Mereka ngelakuin sesuatu yang amazing banget sih menurut gue bersama Amorim aja susah soalnya kan di MU kan. Selalu lah mau gimana juga berat. Apa 2 bulan di MU naik 10 tahun ya? Iya, jadi 50 tahun. Jadi 50 tahun. Wah, gua kaget. Berasa tua di situ. Berasa tua. Amorim Jadi kacau. dia kena bakteri umur lompat. Ada ya? Tapi masih ada nggak nih kesempatan buat Barcelona Timothy nih? Kalau kesempatan menurut gue masih ada sih selama mereka bisa menjaga level fitness mereka sih, karena ya mereka permasalahannya cuma rotasi demi rotasi Ki. Mereka kalau misalkan udah gasnya udah habis, mereka nggak bisa rotasi sama pemain siapa lagi rotasinya. Iya kan? Tapi menurut gue setuju sama si Rizal overachieve. Di sisi lain gue kecewa sama Madrid karena overrated. Wah, Madrid statement Timothy Overrated Real Madrid. Timothy 25 tahun. Real Madrid overrated katanya. Zal, gimana Zal? Madrid lu serang juga di akhirnya tuh. Karena gue pikir dengan investasi yang mereka lakukan, menurut gue dengan posisi yang sekarang nggak meyakinkan sih. Wah, kan butuh proses. Bukan masa butuh proses, lu udah membeli pemain jadi, apa yang butuh proses lagi? Proses ngejar ketinggalan 6.7 poin bisa leading 7 poin itu susahnya minta ampun bro. Jadi Madrid itu tetap Madrid. Dengan cuma beda poin lawan sama Atletico Madrid cuma beda 4 poin. Atletico konsisten juga musim ini. Justru gue lebih respect sama Atletico Madrid. Iya. Serang dia. Ini udah mulai nih. Ini emang nyata fans Madrid nih silakan. Madrid nyamar deh. Daripada makin berlanjut kita berantemin Barcelona Madrid kita ini aja. Apa tuh? Tadi kan sempat kita ngebahas trio lini depan dari ya betul. Ada kalau kita lihat kan sepanjang masa ada MSN, terus pada masanya ada David Villa, terus Pedro Messi segala macam. Dari semua trio lini depan dari Barcelona, mana yang terbaik menurut kalian? Timothy dulu deh, yang fans Madrid. Gua nggak suka Barcelona dari dulu. Makanya gua Madrid nggak berarti gua benci. Enggak, gua suka Madrid sebenarnya. Cuma gua suka Madrid. Cuman untuk Madrid yang sekarang gua lihat dengan lu beli pemain yang kayak gini, lu nggak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu, sesuatu yang ekspektasi. 3 pemain Barcelona yang menurut lu di era ini? Di sepanjang masa menurut gua ya. Messi one of the best. Terus trio. Messi yang sama-sama pernah bermain ya, yang katakanlah MSN. Suarez musim ini. Kenapa gue pilih Suarez dibanding David Villa? Karena Suarez itu tipikal number 9 yang komplit. MSN berarti ya? MSN sama Neymar. Gue musim ini. Lamine Yamal, Lewandowski dan juga Rafinha. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat di musim itu kan kebantu Xavi dan juga Iniesta gitu kan. Di musim ini dengan kedalaman squad yang nggak terlalu bagus, tapi dia bisa 101 gol bro musim ini, gila. Dan gue jujur ya, di awal musim gue sempat jatuh cinta sama Barcelona. Wah parah, mulai muncul rasa jatuh cinta begitu wah. Gue mulai ngerasa itu ketika 4-0 lawan Madrid yang pasti ke musim ini. Itu karena fans-fansnya agak rese tuh ya kayak gue. Jangan kayak gitu, ntar dikatain pandit karbit kita. Gue udah pindah ke City. Udah pandit UMKM, pandit karbit apa kalau trio depan yang paling gue suka, ini kalau secara suka-sukaan aja ya, bukan dari segi mereka konsisten levelnya gimana-gimana, tapi di musim 2010-2011 sih. Di musim mereka Pedro, Villa, dan Messi. Itu musim finalnya gue suka banget lawan Barcelona. Ferguson sampai tangannya tuh ada yang di videoin kayak depan mukul banget. Gimana cara ngerebut bola dari pemain-pemain ini, tapi walaupun ada Xavi, Iniesta di situ, tapi gue rasa 3 di depan mereka tuh unstoppable banget sih. Pedro, Villa, sama Messi. Itu paling gue suka di musim 2010-2011. Peaknya Barcelona, tiki-takanya Pep lah. Itu awal kemunculan kita kan di situ. Itu sebenarnya Ferguson bukan mau nonjok pemain-pemain Barcelona, tapi Anderson. Bahkan tuh gue lebih suka itu dibandingkan yang menang lawan MU 2008-2009. Gue lebih suka yang 2010-2011. Peaknya puncak kesuksesan Barcelona bersama di saat Pep. kerahnya masih udah kuning ya? Musim pertama
sama Mascherano. Dan itu Mascherano bursa dari transfernya pindah kan dia pindah pengen dapetin Liga Champions, dan menurut gue keputusan yang tepat banget. Dan ngomongin soal keputusan tepat, ini juga kita udah memasuki minggu terakhir bursa transfer nih. Bahkan di episode DP Muda yang akan datang, kita udah selesai bursa transfer, udah ditutup. Jadi mungkin ini kita udah bisa punya kisi-kisi pemain-pemain yang udah pindah siapa aja, dan ini bakal works apa enggak. Dan gue langsung aja mau nanya ke lo dulu nih, Tim, soal pemain-pemain yang udah pindah di bursa transfer musim dingin sekarang. Yang pertama jelas timnya Bang Geri, AC Milan, kedatangan pelatih udah baru di bulan lalu. Sekarang dia juga, dia kan. Oh iya, pas banget ya. Pelatih bulan lalu udah baru. Sekarang di bulan ini dapat lagi pemain yang baru, Kyle Walker. Menurut lu nih upgrade dan bakal punya impact yang instan nggak untuk AC Milan, setidaknya untuk bisa finish di peringkat lebih tinggi lagi? Gua sebagai fans Milan merasa bersyukur banget ya. Bersyukur Banget ya. Kenapa? Karena dengan perpindahan dari Fonseca ke Conceição ini membuahkan hasil yang baik ya gitu. Karena dari 7 kali games mereka udah 5 kali menang, sekali seri, sekali kalah. Itu menunjukkan bahwa mereka punya mentalitas. Terlebih mereka udah dapetin 2 kondisi di mana ada trofi juga ya? Iya, ada satu trofi juga. Mereka udah dapat 2 kondisi di mana mereka ketinggalan 2 kali, tapi di situ mereka bisa bounce back 3 gol gitu. 2 kebobolan 3 gol. Itu mentalitasnya gua rasa bagus. Ditambah Kyle Walker nanti kan masuk kan ya di ngisi paling posisi Emerson Royal. Karena di situ kan tebel tuh padahal bek kanan. Apa aja tebel tuh? Bek Royal pemain baru loh. Aduh. Kadang tinggal Calabria ya. jadi ya makanya Tebel sih tebel, tapi tisu ditumpuk 2 ya. Hancur. Tisu anjir, dibandingnya sama tisu. Ya gimana kalau ngeliat Emerson Royal sama Calabria? Padahal pemain baru ya. Kalau lu sendiri good deal nih jadinya. Ya good deal lah Calabria, Emerson. Kalau kata Bang Aldi, come on. Apalagi kemarin Calabria habis berantem kan. Sama Conceição berantem, tiba-tiba berantem. Itu kayaknya sebenarnya itu untuk membukakan jalan agar Kyle Walker bisa starting level. Cocok logi. Dikasih arah ke sana ya. Walker garansi starter gak lu? Garansi lah. Garansi. Kalau Walker di City kan musim ini udah yang paling pertama dibuang bahkan. Iya. Ini Pep udah gak yakin Tapi banget sama backup dia. siapa sekarang? Yang ganti dia siapa? Berani banget ya. Matias Nunes udah di situ. Kita sepakat ini good deal ya. Gue rasa ini pemain yang bakal transform Milan banget, dan ini pemain yang bakal dibutuhin sama Milan, dan mungkin impactnya bakal berasa banget untuk Milan. Kita beranjak ke pemain selanjutnya. Ini gue nanyanya mau ke lu dulu nih kebetulan. Pemain ternyata nih salah satu winger yang dilepas duluan sama MU, yaitu Anthony. Anthony akhirnya dilepas. Lu ngeliat 2 tahun setengah dia bersama MU nih sukses apa enggak? Dan dia pindah ke Betis nih, upgrade karirnya. Sukses. Yes. Sukses bikin gue ketawa. Bikin gue stres. Sukses banget. Jadi lu ngeliat good deal-nya nih dari segi Antoninya apa dari klub-klub? Ya dua-duanya sih sebenarnya good deal sih. Ini kan loan move kan ibaratnya buat Anthony ke Real Betis, which means nantinya dia bakal balik lagi, ada pengalaman yang bisa didapat di La Liga. Tapi yang gua kesel adalah gaji masih ditanggung sama MU. Sebenarnya kan bisa lah kita motong salary cap itu kan lumayan untuk Anthony kan, termasuk salah satu yang cukup besar lah. Kalau misalnya Anthony bisa lepas gajinya minimal setengah musim aja, iya neraca keuangan MU jadi lebih bagus. Lebih sehat ya. Iya, mungkin Ferguson bisa didatengin lagi jadi brand ambassador kan. Semua di-cut gue bilang. Udah dilepas. Bakal perform gak di Real Betis? Mungkin. Karena Real Betis memang di posisi kanan ini kemarin pemainnya kan diambil sama Como kalau nggak salah, gue lupa siapa tuh yang dari MU. Ya. Nah, itu salah satu pemain yang Ciko mau lewat macet dong. Pelan dong. Sama kayak Anthony, macet bolanya di situ. Tapi mungkin itu cocok di La Liga karena gue ngelihat juga pemainan Real Betis sekarang individualis banget di lini depan. Jadi mungkin Anthony salah satu yang cocok nantinya untuk isi sisi kanan. Berarti dia di bawahnya Paha ya? Wah, betis. Anthony, good deal. Good deal lah, dia juga ngapain. Good deal kalau lu sendiri. good deal sih. Good deal. Dan kayaknya gue ngeliat United ini kayak bersih-bersihnya winger ya. Kayaknya winger mau di kanan mau di kiri mau dibersihin semua nih. Mereka mungkin targetnya mau datengin wingback atau gimana, tapi gue rasa emang udah waktunya Anthony dan MU berpisah sih. Udah nggak ada arah yang bakal lebih bagus lagi antara mereka kan. Lu lihat juga Anthony. Kita beranjak ke pemain selanjutnya ya. Ini pemain yang pernah gue kira nih bakal jadi superstar banget. Mungkin udah superstar, tapi gue ekspektasi gue dia bakal Ballon d'Or, bakal Ballon d'Or bertahun-tahun, yaitu Neymar. Lo sendiri ngeliat Neymar ini gagal total kah dia pindah ke Arab Saudi dan akhirnya dia pindah lagi sekarang ke klub masa lalunya yaitu Santos. Iya, gue salah satu orang yang suka Neymar. Menurut gue
apa namanya? Katanya lu sukanya Madrid. Nah, baru mau ngomong Karena- suka Madrid sekarang Neymar. Enggak. Kalau gua Neymar itu karena gua suka Brazil. Masih Brazil banget nih mainnya. Masuk, Iya, masuk. Gue suka Brazil, Oke. Brazil Itali gitu loh. Nah, menurut gua kalau Neymar ini ke Al Hilal itu Al Hilal yang investasi bodong. Sayang banget ya. Iya lagi, iya Di- lagi. apa tuh? Dia kepindah cuma main berapa game sejauh di situ? Nggak nyampe Dia 10 cuma lah. 7 games Nyampe 10. dan 1 gol, 3 Iya, assist. 1 gol. Iya, berarti di situ dia cuma makan gaji buta doang Iya, gitu. iya. Berarti betapa enaknya jadi Neymar gitu. Kita lu ngeliat dari sisi enaknya jadi Iya. Neymar ya. Iya. Benar juga gaji segitu cuy. Iya. 7 kali main lu ngeliat gagal total nih dan Gagal dipindah ke total. Santos nih romantis banget kan. Ya kalau masa kecil dia kan. Iya, iya. Bahkan Iya. gue bisa bilang gagal tuh semenjak dia pindah ke PSG kan. Yes. Gue udah ngelihat dari kepindahan dia ke PSG itu udah mulai ya Ballon d'Or jauh lah. Jauh lepas Jauh lah. Sayang banget sih. Sayang banget dia nggak stay di Barcelona. Kalau di Barcelona mungkin dia bisa achieve lebih banyak sih menurut gua. Ya cocok lah, win-win lah. Iya sih ya. Al Hilal dapat exposure, Iya. Neymar dapat duit buat main Counter Strike. Hari-hari live Counter Strike terus. Tapi yang menarik adalah ada fun fact ini. Apa tuh? Kartu Neymar di FIFA lebih banyak daripada jumlah pertandingannya. Musim ini. Gila, tetap update terus ya kartunya. Update terus kartunya. Taunya musim ini. Skill move-nya bintang ini dong. Bintang 5. 5. Bintang 5. Itu bisa Gocek. Tapi nggak ada power shot, nggak bisa dipakai sama Bang Giri. Itu pemain gue inget banget waktu itu gue siaran Al Hilal, gue nungguin nih game yang bakal dia return nih setelah berbulan-bulan cedera. Gue excited kan babak kedua dia masuk, main 6 menit cedera lagi. Iya. Sampai sekarang dia belum main-main lagi. Ini pemain udah nggak bisa diandelin banget dari segi cederanya. Tapi ya itulah Neymar dan gue pribadi good deal karena ini bakal jadi cerita yang romantis banget Ya. sih. Mengakhiri karir di kampung halaman lu sendiri. Bisa Ini- jadiin film tuh. Iya, perjalanan ini dia. Ini my story. Berlebihan juga ya kalau jadiin gitu ya. Kan dia pernah main film. Iya sih. Triple iya, X. iya. Triple X. Money Heist juga main dia. Oh main juga ya? Iya, Anjir, kan baru jadi- tau gue kalau Money Heist. Tapi kita beranjak ke tim Liga Italia. Lu kan paham Liga Italia. Ada Colomuani. Kemarin golin juga kan Iya. lawan Napoli. Ini lu ngeliat perpindahan yang emang diharapkan terjadi kah? Atau ini bakal jadi bad deal menurut lu? Ya Juventus harus adain perubahan ya karena mereka apa tuh mengalami rentetan hasil seri mulu gitu. Berarti kan ada kendalanya di penyerangan Depan, gitu ya, ya, loh. betul. Bagaimana lu bisa dapat hasil segitu berarti tanda tanya gitu. Apa sih yang salah di kedalaman squad lu atau emang dari sisi tengah kah atau pemain tengah pemain depan? Menurut gua nambah amunisi kalau Muane itu bisa berdampak bagus buat tim sih. Iya, setuju sih gua. Kenapa? Karena ya ini statistik yang aneh ya. Iya. Unbeaten di liga tapi peringkat 5. Kalah sekali akhirnya ya sama Napoli kemarin ya. Oh iya, kalah Kalah, sama ya. Napoli gitu kan. Tapi seret. Seret dan juga kenapa good deal karena Vlahovic kan juga sempat cedera kan. Jadi Iya, jadi iya. ini pemain Bisa cover bisa ya. lah bisa cover dan dia di PSG juga bukan pilihan utama Iya, gitu kan betul. si Enrique dia lebih percaya sama Barcola, Dembele bahkan di Sardeway gitu kan. Iya, Ramos juga ada di Ramos sana. juga sama Ramos. Jadi menurut gua ya good deal lah dia ke Good deal. Juventus. Ya kalau Muani ya ini menurut gua mirip-mirip sama Ekitike nanti jalurnya. Dari PSG. Iya dari Pindah PSG ya. juga, iya. Kalau ngomongin Muani mungkin jalurnya udah dipakai tapi ternyata nggak bisa perform karena cedera dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin Ekitike, ya jalurnya sama juga dari PSG terus dibuang ke Eintracht Frankfurt. Malah Tim di yang situ. sama juga. Malah di situ ya dia. Mungkin Ekitike-nya bisa bagus nanti balik ke PSG. Yes. Tapi kalau Muani ke Juventus, ya sama-sama butuh lah. Good deal lah jadi. Good deal lah. Good deal. Untuk kalau Moni bisa nggak bawa perubahan di Juventus. Menurut gue sepakat soal itu. Dan terakhir, gue nanya ke lu dulu nih. Dari area kanan tadi Anthony kayaknya kemungkinan cabut dan ada yang dikencang juga rumornya Garnacho juga bakal cabut ke Napoli. Menurut lu ini bakal jadi transfer yang untuk menggantikan Kvaratskhelia kah? Apakah lu dari fans MU lu ikhlas gak kehilangan Garnacho di usia segini dengan harga segini juga? Kalau pelatihnya masih Amorim, gue ikhlas. Ush, berarti yakin sama Amorim buat long term ya? Gue yakin banget sama Amorim soalnya ya dia ngebawa perubahan lah maksudnya. Perubahan kan maksudnya ya dari peringkat atas sekarang jadi nomor 13 kan sekarang. Perubahan itu di Manchester United. Enggak, tapi kita kesampingkan hasil tapi maksudnya ada beberapa hal di balik layar yang bisa dilakukan oleh Amorim. Salah satunya ngebuang Rashford yang nggak pernah bisa dilakukan oleh pelatih-pelatih terdahulu. Yes. Dan kalau gue ngeliat Garnacho sekarang dengan skemanya Amorim agak sedikit kurang cocok karena memang Mau ditaruh mana? tipikal Garnacho ini kan terlalu menyerang kan ibaratnya kalau untuk di skemanya Ruben Amorim Yes. taruh di depan nggak bisa balik, taruh di wingback ya udah
Wassalamualaikum Mubazir. warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan saja Garnacho pindah ke Napoli, tapi minimal kalau bisa di atas 70 juta. Pound sterling ya, 60 bukan euro ya. Soalnya 60 Harus di atas 70 juta karena dari sisi umur masih muda banget. Copa kemarin dia top 5 juga loh. Ya, Kalau diingat, betul, jadi betul. sebenarnya kalau dari segi price tag harusnya bisa lebih mahal untuk Alejandro Garnacho. Lu ngeliat ini langkah yang terlalu radikal kah dari United bersih-bersih winger, salah satunya Garnacho, dan apakah ini bagi Garnacho sendiri bakal upgrade karir dari MU pindahnya ke Napoli bagi dia? Kalau upgrade, iya ya. Lah, kan Napoli ini Peringkat calon satu, juara, peringkat satu. Upgrade. Calon juara Upgrade. Serie A loh. Upgrade deh. Iya, kalau dari segi tim. Tapi gue masih pengen lihat si Garnacho ini pakai seragam MU lagi. Pengen stay dulu. Pengen stay dulu. Kenapa lu gitu. pengen gue tersiksa? Enggak arahnya Dia gitu kan? masih muda gitu kan. Oh iya, masih Iya muda kan sih. kadang-kadang dia kan pengen banget jadi idolanya. Ronaldo. Idolnya orang Argentina, idolnya Ronaldo ya, Iya. bisa gitu ya. Gitu. Iya. Lalu lu pengen lihat katakanlah dia cabut nih, bener-bener cabut. Good deal menurut lu bagi United dan juga bagi Garnacho-nya. Tergantung transfer fee-nya berapa sih. Kalau mahal good deal. Kalau yang kayak sekarang 60 Masih kurang sih menurut gua. kemurahan ya menurut lu. Betul lu highly rated seorang Garnacho juga ya. Kalau lu sendiri ngeliat Garnacho ke Napoli ini prospeknya menarik apa justru Garnacho ini bakal jadi just another player doang? Apa dia prospeknya emang sebener tadi yang kayak Fai bilang nih, nih player muda terbaik di top 5 ya? Top five, top 5. Apakah dia emang prospeknya secemerlang itu menurut lu? Kalau diambil dari angle-nya si Garnacho, menurut gua good deal. Karena mungkin dengan tekanan yang tinggi dari MU, dia nggak bisa ngeluarin potensi terbaiknya sih. Dibandingkan dengan nanti bakal pindah kalau emang beneran jadi ya ke Napoli ya. Di samping kalau misalkan dari MU-nya, ya itu tadi kalau misalkan transfer fee-nya nggak cocok, rugi sih. Rugi. Dan Iya kalau sih. Garnacho ini beneran ke Napoli, kayaknya Garnacho dan juga McTominay lebih duluan ngangkat Piala Liga daripada MU. Iya bener. Angkat Iya, juara iya. ini, juara lagi. Gila caranya. Capek dah udah masuk bahasa MU. Yalah, udah lu ambil lagi deh. Udah gak kuat bahasa MU. Oke, Nah kita happy aja sekarang ya Dava, karena kita akan bermain hat-trick. Hayo trivia 5 detik. Let's go. Hat-trick kali ini agak sedikit berbeda ya Jebret Tim ya. Karena akan main. kita akan bermain Siapa aku? Siapa aku? Aku fans MU. Bukan itu ya. Bukan itu Jebret Tim. Nantinya Bangga banget dia jadi fans MU. oh bangga lah. 20 trofi ya. Loud and proud. 20 trofi IPL ya. 20 trofi. Tapi ya bentar lagi. Ini agak sedikit menarik Yes, karena nanti kita akan menebak pemain siapakah yang punya track record klub nantinya yang akan ditunjukkan di layar kaca kita. Betul. Jadi nanti akan kita tunjukin beberapa tim gitu kan. Ini nanti ini udah di setting sama produser ya. Kita nggak tahu juga ya. Kita nggak Iya, tahu. kita Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Bener-bener nggak tahu. Gitu. Dan nanti kita harus menebak siapa pemain ini dari rekor transfernya. Ya. Oke. Tapi agak sedikit berbeda dengan di DPDB udah sebelumnya yang biasa kita bermain bergu, sekarang kita individu. Jadi kita harus menyiapkan bel masing-masing. Rizal, boleh belnya dulu. Garna. Garna. Tim. Tim. Apa nih? Bebas. Bel. Tenong. Basic. Tetot. Sama basic juga. Gua Brett. ayo, Brett. Jebret. Nggak ada yang jep lagi. Kita langsung aja masuk ya. Let's go. Pertanyaan pertama ya, Bang Let's Gary. go. Apakah sudah Iya, siap, Bang iya. Gary? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapakah aku? Brett. Kagok gue. Ya, udah tahu lah Ya, udah ya. tahu. Iya ya. lagi. Copenhagen, Mönchengladbach, Padahal baru banget Baru deal. kemarin. My guy, Cavendish. Apakah jawabannya siapa tadi? Cavendish. Yakin. Gue ragu tadi. Bel. Sudah berhasil. Belum. Baru satu pertanyaan. Baru Satu, minimal satu. Salah. Minimal gak dapat hukuman. Kan ada hukuman. Bagi Ada yang hukuman ya? poinnya paling dikit akan mendapatkan Iya. hukuman. Yang Yes. nantinya akan ditayangkan di Instagram dari Jebret Media. Pertanyaan kedua, siapakah aku? Ini dia pertanyaan kedua. Apakah aku? Garna. Tetot. Mari kita saksikan Anthony. Betul dong. Gampang ya. lagi. Gampang lagi. Apakah benar Betul jawaban dong. Anthony? Kita lihat. Anthony Jomabala. Bagus. Nih. 1 poin. Aduh. Gampang ya?
Iya. Terlalu gampang. Coba Lewat levelnya ini. dinaikin mungkin. Mungkin habis ini Lewat pertanyaannya bakal lebih susah. Ini pemain. Ini, Timothy, kemarin tamu itu selalu menjawab. Nah, iya. Kita harus jawab ya. Pengen ya. Iya. Ini gue yakin di antara kuis-kuis yang lain valuasi pemain paling mahal Anthony tadi. Pernah 90 juta kan ke MU. Iya. Jadi pemain mahal paling mahal Belum tahu dia. kan habis ini siapa? Kalau mau Kvaratskhelia mau siapapun gak akan semahal Anthony menurut gue. Kita lihat ya Coba kita pertanyaan. lihat, ini dia. Oh, ada skor Sementara- sementara dulu update. Kita akan Skor update. sementara Skor sementara satu. artinya 1-1. Kita sama-sama 0-0 ya. satu. Kita 0-0, yes. Dava dan juga Timothy masih 0. Oke, Masih kita ada 6 lanjut ke question pertanyaan berikutnya. Ini dia. Siapakah aku? Siapakah aku? Brad. yes. Anda lupa dengan pemain Brazil yang satu ini yang tidak menyetel di musim ini. Tengong. Lu ya? Savinho. Iya. Aduh, Brazil kok pas tahu. Aduh ngeblank. Ini dia, apakah benar jawabannya Savinho? Aduh. Savinho. Savinho. Nggak expect bulan transfer window. Makanya yang sebelah belum jawab makanya. Ya. Mana nih? Keras pressure. Tadi gua 2 poin, Rizal 1 poin, Dava dan juga Timothy masih 0. Bahaya. Dulu nih. Pertanyaan Oke, keempat berarti ya. kita 4 ya berarti ya. Empat. sekarang. Pertanyaan keempat. Siapakah? Siap. Siap. Bang Gary, kita langsung aja masuk. Siapakah aku? Ay. Anda lupa. Harusnya gue benar. Negara klub yang sebelah kiri itu dari mana? Iya. Itu dari mana? Norway. Itu dari Norwegia. Ah, Tiada lain, iya. tiada bukan adalah Odegaard. Oh iya. Sociedad nggak ada ini nih soalnya. Nggak. Aduh. Pinjaman. Coba kita tanya dulu sama Bang Giri. Bang, bener gak Bang? Ah, Ih. jago nih Play, gua akuin. Game gini game dia Iya. banget nih berarti nih. 5 game lah ini lah udah Ini lah. game lu banget nih. 3 poin. Dah. 1-0 lagi. Jadi buat cepet tim yang nungguin gua di Instagram Jokopedia hari ini gak bikin konten dulu Aman ya. lu berarti iya lagi. Aman, Iya, aman, aman. iya. Absen dulu konten. Ah, Kalau sementara berarti 3-1, gua 3, Rizal 1. 0-0. Telur. Kalau ada 2-0, dua-duanya dihukum ya. Oh, kalau ada 2-0 dua-duanya dihukum. Ayo kompak ya, kompak Oke, ya, teman-teman oke. ya, kompak ya. Pertanyaan kelima. Kita langsung masuk. Siapakah aku? Tinggi ini valuasinya Ya kali ini gua kalah bel doang. Senyum-senyum gua kayak pemain Rafael. Apakah betul Bang Kerry Rafael? Kali ini gua salah kalah bel. Kalah cepet bel doang. Oke, it's Kok pada okay. diem sih? It's okay. It's okay. Kok pada diem sih kalian? It's okay. Salah di bel gua. Boleh kemarin gua kalah, sekarang Kalah cepet bel doang gua tadi. Ah. Oke. It's okay. 4-1-0-0. Iya, Dava kayaknya bisa cuma Liga Jerman. Dari keduluan juga Ada- lalu ada Liga Jerman. kepindik. Nah, gimana? Kita okay, langsung aja it's nih okay. pertanyaan ke-6. Kalau menang di episode kali ini punya kekebalan buat episode selanjutnya. Bisa gitu tiba-tiba. Dia udah pasti dong. Nggak mungkin dikejar lagi. Ya, itulah. Seninya Privilege. privilege ya. Siapa tahu ada poin ganda. Terakhir 5 poin. Poin terakhir Poin terakhir 5 lima. tuh. Ya, oke. Gua akan menjawab pertanyaan ini agar tidak bisa dibalap. Jadi pertanyaan ke-6 berarti ya Bang Giri ya. Sekarang. Oke, pertanyaan ke-6 Enam. kita langsung aja masuk. Siapakah aku? Ah, iya. Jadi Nggak pernah tipsnya juara, satu, Jawab teman-teman aja ya. dulu. Bikin bel yang enak untuk disebut Iya. yang diingat dengan kita. Anton Griezmann. Langsung aja. Ah. Jadi, apakah betul? Juara aku mah enggak nih salah? pemain. Nah, mau kita ambil yang 5 pun enggak Iya, ini. enggak kejar. Kecuali ini kecuali ngambilnya unggul tuh baru di atas dia. Marvelous. Udah 5-1. Enggak mungkin nggak kejar. Poin ganda berapa tadi poinnya? 5. Gua tutup jalannya di sini. Pertanyaan ke-7 berarti nih. 7. Pertanyaan ke-7. Dav, kok diem di mana, Dav? Gua tadi, lu. Timothy. Coba. Coba ya, yang ke-7 ya. Oke. Siapakah aku?
Aduh, kalah. My guy, my goat in FIFA RTG, ini dia Joao Felix. Apakah betul Bang Kiri jawab ini? Lo yang jawab gue terhindar dari kekalahan juga jadinya anjir. Udah pasti ini. Berarti gue punya kekebalan nih berarti. Iya, ini udah pasti ya. Udah pasti. Dapat dipastikan ya gue punya kekebalan ya. Dapat dipastikan. Yeah. Terakhir nggak ikutan. Hah? Jawaban lagi nggak usah ikutan. Oh nggak usah ikutan. Oke, gue mundur dulu deh. Kita jadi moderator dulu ya. Karena memang 3 teman kita sedang memperebutkan poin. Siapakah yang akan mendapatkan telur dan akhirnya mendapatkan hukuman. Langsung aja masuk ke pertanyaan terakhir. Siapakah aku? Karena Tetot. Siapa Bang ini? Rizal. dari Sporting Spurs. Ini aneh nih. Pemain Inggris tapi dari Sporting awalnya. Eric Dyer. Apakah betul Eric Dyer jawabannya Bang Gary? Udah pasrah anjir. Mari kita saksikan. Apakah Eric Dyer jawabannya? English, betul man. sekali. Englishman ini. Kalau Bang Eric Dyer menjadi jawaban terakhir dari siapakah aku, artinya ada artinya ada 2 orang yang akan mendapatkan Oke, hukuman. gue kasih satu pertanyaan terakhir buat Davan Dan Timothy. Sudden death. Sudden death. Oke. Ya, karena harus ada Oke. satu orang yang dihukum. Ayo, kalian harus semangat, kalian harus bisa menjawab. Siapkan bel kalian. Gua Ini udah merupakan pasrah ini. pertanyaan sudden death. Siapakah aku? Mampus. Oh iya. Gue inget. Ih, gampang banget ini. Ayo, teman-teman. Apa? Gue inget, lupa namanya gue. Tadi disebutin tadi Tetot. Ya, Tetot. Beneran itu Dumfries. Iya lagi. Timothy menjawab Dumfries. Apakah Dumfries. betul jawabannya? Apa Denzel Dumfries? RWB bagus itu. Belanda. Bener lagi. Let's go. Mari kita saksikan Dava akan kembali muncul di Instagram dari Jabret Media. No. Selebrasi. Iya. No. Nol. Selamat lu, Tim. Selamat Dav. Enggak apa-apa Dav. Iya, Ya, iya, iya. karena lu dapat poin 0. Silakan ditutup acaranya ya. Oke, itu dia DP Muda episode kali ini. Terima kasih Jebret yang udah nonton. Terima kasih juga Timothy udah mampir. Yang nggak Thank jadi you kalah. ya. Thank you Timothy. Keren. Aduh, kita akan kembali dan jangan lupa untuk nonton DPI Muda episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.